wabarakatuh. Saya Vicia Melita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Niam. Apa solusi eksploitasi tambang di Indonesia? Menurut kelompok kami, yaitu Indonesia. Kalau dilihat dari Indonesia, yaitu mempertegas undang-undang mengenai tambang dan mengenai eksploitasi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahi tambahan sedikit tentang jawaban Mbak Vici tadi tentang pertanyaan yang pertama dari Mbak Niam tentang pertanyaan tadi, bagaimana solusi dari adanya eksploitasi tambang di Indonesia, contohnya Freeport. Nah, tadi udah dijelasin sama Mbak Vici, yaitu dengan caranya itu salah satunya itu mempertegas undang-undang yang mengatur tentang tambang atau mempertegas undang-undang lainnya seperti itu. Nah, saya akan mencoba menambahi, yaitu sebenarnya terkait dengan undang-undang itu sudah ada undang-undang yang mengatur, bahkan tidak hanya satu atau dua tapi banyak. Di sini kelompok kami itu hanya mengutip dua peraturan saja, yakni yang pertama ada peraturan keputusan Menteri Ekonomi Sumber Daya Mineral, itu yang mengatur bagaimana perizinan sebuah tambang itu bisa berjalan, bagaimana kemudian perusahaan itu bisa mengeksploitasi. Kemudian ada peraturan lain, keputusan menteri juga, itu tentang bagaimana pengelolaan tambang yang baik, dari mulai dia mengelolanya, kemudian dia diwajibkan untuk menutup galian yang menganga. Selanjutnya terkait dengan peraturan menteri tadi yang terkait dengan tambang, selain itu juga itu kenapa Mbak Vici tadi menjelaskan di Indonesia itu peraturan perundang-undangannya harus lebih dipertegas lagi, artinya tidak kemudian peraturan itu lemah di hadapan para pengusaha kayak gitu. Nah, selain itu juga pemerintah juga bisa melakukan upaya preventif atau pencegahan. Di antaranya yang pertama itu misal perusahaan itu melanggar atau katakanlah tidak mengelola limbahnya dengan baik seperti itu dan mengganggu keanekaragaman hayati, itu bisa pemerintah itu kemudian mencabut izin perusahaannya. Kemudian yang kedua, soalnya kenapa saya bilang seperti itu, karena di awalnya sebelum perusahaan itu kemudian mengeksploitasi suatu sumber daya alam yang katakanlah non renewable ini, dia itu harus membuat sebuah perizinan kayak gitu. Nah, ketika dia melanggar apa-apa saja yang sudah diberikan izin, maksudnya dalam perizinan itu, otomatis pemerintah juga punya hak untuk mencabut izin perusahaan. Terus yang kedua, mengolah limbah sesuai prosedur SOP yang ada. Semisal perusahaan itu juga harus ada CSR-nya kayak gitu. Terus mengedukasi masyarakat sekitar lokasi tambang itu terkait dengan pengelolaan tambang kayak gitu. Terus juga Mbak Niam kan tadi menyebutkan contohnya seperti Freeport. Nah, dalam kasus Freeport ini berbeda karena apa? Freeport itu merupakan perusahaan afiliasi atau perusahaan gabungan antara perusahaan milik Amerika, yaitu Freeport apa gitu, sama PT Inalum. Itu dalam salah satu ada sebuah klausul dalam kontrak Freeport dan PT Inalum ini, yakni tepatnya pasal 31 ayat 2 itu menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan secara tidak wajar. Nah, karena adanya klausul ini pada pasal 31 ayat 2 ini, maka Freeport beranggapan bahwa tidak ada alasan untuk Freeport ini tidak memperpanjang kontraknya seperti itu. Nah, untuk bagaimana kemudian dulu itu terjadi, ya Freeport kan udah ada dari dulu kayak gitu. Itu karena kita juga tidak bisa kemudian membatalkan kerjasama secara sepihak, karena maksudnya Indonesia udah sepakat waktu itu, yang menandatangani juga presiden kita kan dulu. Nah, kayak gitu Mbak Nia, mungkin seperti itu tambahannya.
Jadi, sumber daya alam di Indonesia itu banyak dikuasai oleh swasta dan asing. Nah, saya contohkan adalah Freeport. Jadi, Freeport ini adalah salah satu perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika yang berada di Indonesia. Jadi, sejarahnya kenapa Freeport ini bisa menguasai uh, gunung emas di Papua, awalnya adalah yang menemukan orang Belanda. Lalu orang Amerika itu menemui orang Belanda yang mengeksplorasi tambang di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Nah, setelah itu salah satu orang dari Freeport ini melakukan ekspedisi ke gunung emas yang ada di Papua ini. Nah, setelah itu mereka menandatangani kontrak untuk mengeksplorasi uh, tambang emas ini dengan S. Borneo Company. Nah, setelah itu, Presiden Soekarno melakukan revisi terhadap peraturan tentang pertambangan, nah, sehingga menghasilkan 60% itu keuntungannya untuk Indonesia. Nah, setelah itu PT Freeport ini ada sedikit kendala dengan S. Borneo Company. Nah, setelah itu Presiden Soekarno itu melemah. Nah, lalu Freeport gencar melakukan lobby terhadap pemerintah. Nah, setelah itu salah satu orang dari Freeport ini menemui salah satu uh, jadi salah satu orang di Freeport ini menemui pemimpin mantan serdadu dari KNIL yang seangkatan dengan Soeharto. Nah, setelah itu Soeharto menjadi presiden dan akhirnya Freeport McMoran ini mengantongi kontrak karya 1. Tidak lepas dari itu, bahwasanya pada zaman Hindia Belanda itu ada yang namanya konsesi. Konsesi, di mana ini itu yang dapat melakukan ibaratnya seperti tambang itu. Yang pertama adalah orang Belanda, yang kedua adalah orang yang berasal dari bagian timur, terus setelah itu yang terakhir adalah baru pribumi. Nah, jadi kenapa Freeport itu bisa sampai kenapa baru sekarang bisa mencapai 51% saham untuk Indonesia? Karena pada masa Soeharto ini Freeport mengantongi kontrak karya 1 itu dan menghasilkan kurang lebih 91% sekian itu keuntungan untuk Freeport dan 9, berapa persen itu untuk Indonesia. Nah, pada zaman dahulu itu perjanjian yang dilakukan itu menjadi undang-undang, sehingga sekarang ketika kita mau mengubah undang-undang tersebut itu akan sangat sulit karena kita harus berbicara kepada misalkan Freeport, ya, kita harus berbicara kepada pihak Freeport, lalu kita melakukan negosiasi. Ketika mereka tidak setuju, maka kita tidak dapat mengubah kenyataan, karena ketika kita berusaha untuk mengubahnya, maka kita nanti akan mendapatkan sanksi dari sanksi secara internasional seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aprialawati yang pada intinya adalah bagaimana sih cara penggunaan sumber daya alam non-renewable secara lebih efisien, dikarenakan saat ini sudah sangat menipis gitu ya Mbak. Kemudian pertanyaan ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan dari Mbak Dwi Nur Safitri dan juga Mbak Iman Rizky, maka dari itu saya akan sekalian menjawab. Jadi cara yang digunakan untuk lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam non-renewable ini awalnya itu dilakukan dulu dari diri masing-masing, yaitu dengan cara penghematan energi yang digunakan yang bersumber dari sumber daya energi non-renewable. Seperti contohnya, kita menghemat penggunaan listrik rumah tangga. Kemudian untuk jarak dekat, langkah lebih baiknya jika kita berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan bermotor, karena itu bisa mengurangi penggunaan dari sumber daya minyak bumi seperti itu. Kemudian juga kita langkah lebih baiknya jika kita melakukan saran dari pemerintah untuk menggunakan angkutan umum. Nah, dengan begitu kita mengurangi juga penggunaan sumber daya alam non-renewable. Selain itu, kalau dari pemerintah sendiri sudah beberapa kali melakukan seperti halnya pemadaman listrik secara bergilir. Nah, itu salah satu peran dari pemerintah untuk membatasi penggunaan listrik yang berlebihan.
Nah, alternatifnya ketika nanti sumber daya alam ini sudah menipis, bahkan sebenarnya untuk saat ini itu sudah mulai menipis ya. Nah, sudah sangat lama digalakkan dan diolah dengan cara penggunaan energi alternatif. Seperti contohnya penggunaan panel surya untuk penerangan jalan seperti itu. Kemudian juga sudah banyak yang memproduksi seperti mobil listrik, sepeda listrik yang itu bisa cukup menghemat penggunaan dari bahan bakar yang ada. Karena saat ini energi yang sangat menipis itu adalah gas dan minyak bumi, seperti itu. Kemudian pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas itu menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh rumah tangga untuk mengurangi penggunaan gas LPG seperti itu. Kemudian masih banyak lagi yang sudah dilakukan seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga angin, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Pada intinya kita mulai dari diri masing-masing. Jadi saya akan menambah jawaban dari Mbak Ayum, apa saja yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber daya alam non-renewable. Yang pertama adalah panas bumi. Jadi panas yang berasal dari dalam bumi ini juga bisa digunakan sebagai energi alternatif yang dimana energi ini dapat diolah menjadi contohnya adalah untuk listrik. Yang kedua adalah hidrogen. Hidrogen ini juga dapat diolah, akan tetapi ini masih belum efisien. Selanjutnya adalah tadi sudah disebutkan bahwasanya pembangkit listrik tenaga air itu bisa dapat digunakan sebagai alternatif sumber daya alam unrenewable. Yang mau saya contohkan adalah laut. Jadi gelombang laut ini juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Yang terakhir adalah angin. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwasanya angin ini dapat kita gunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Suci Rahayu dan juga Asa Aulia Unisa yang intinya sama, yaitu tentang bagaimana sih mengurangi dampak negatif dari penggunaan sumber daya alam unrenewable akibat pertambangan dan apakah ada sih peran pemerintah dalam mengatasinya. Nah, cara yang dapat kita gunakan atau perusahaan gunakan untuk mengurangi dampak dari pertambangan yaitu dengan pengelolaan pasca tambang. Pengelolaan pasca tambang itu bagaimana sih? Dengan menutup lubang galian menganga. Jadi lubang yang ada itu ditutup kembali, kemudian ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan kembali sehingga dapat menjadi hijau kembali dan menjadi asri. Nah, lantas sebenarnya ada nggak sih peraturan dari pemerintah atau regulasi dari pemerintah sendiri? Nah, di sini saya akan menyebutkan dua peraturan dari pemerintah sendiri, yaitu dari peraturan kementerian. Nah, yang pertama tentang perizinan. Jadi yang pertama ini ada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor 1796/K-30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi serta penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi, sebelum kegiatan pertambangan itu dilakukan oleh perusahaan, sebenarnya sudah ada seleksi dari pemerintah tentang perizinannya, tentang bagaimana dampak lingkungan tentang AMDAL-nya. Nah, ketika perusahaan itu sudah lolos seleksi oleh pemerintah, baru perusahaan itu bisa melakukan kegiatan pertambangan. Nah, setelah sudah lolos seleksi, di situ juga ada lagi peraturan yang mengatur tentang bagaimana sih pelaksanaan pertambangan yang baik dan benar. Nah, peraturan itu terdapat dalam Peraturan Menteri Sumber Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor 2 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan mineral batu bara. Jadi di dalam peraturan menteri ini terdapat bagaimana sih pelaksanaan sumber daya penambangan yang baik itu seperti apa, dampaknya terhadap alam seperti apa yang harus diminimalisir, dampak sosial, dampak terhadap masyarakat sekitar, dan juga pasca tambang. Jadi sebenarnya harus ada langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan pasca tambang. Untuk contohnya menutup lubang yang menganga. Nah, seperti itu mereka sebenarnya mempunyai kewajiban untuk membuat alam yang sudah digalinya itu sendiri kembali seperti semula. Namun pada kenyataannya kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari perusahaan terkadang membuat lubang galian itu menjadi terbengkalai dan kurangnya ketegasan pemerintah untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan menteri tersebut. Nah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.
Lanjut ke pertanyaan keempat, yakni dari Mbak Arina Amalia Nafisa tentang pertanyaan itu, apakah bekas pertambangan yang ada di Indonesia sudah dimanfaatkan dengan baik oleh warga sekitar untuk kebaikan masyarakatnya sendiri atau malah dibiarkan seperti itu? Gini Mbak, saya juga agak bingung juga sama pertanyaannya. Dimanfaatkan dengan baik oleh warga sekitar itu maksudnya kayak gimana? Nah, setahu saya kalau semisal ada lahan yang kemudian dia sebelumnya ditambang atau dipakai untuk pertambangan, itu hal yang dilakukan adalah dengan menutup kembali, istilahnya itu reklamasi mungkin ya, menutup kembali lubang-lubang galian yang ada dan mengembalikannya seperti semula. Artinya setelah ditutup, ininya kan kalau menambang kan kita mengambil hasil bumi yang di dalam tuh. Nah, setelah diambil, perusahaan itu sebenarnya diwajibkan untuk menutup kembali lubang galian itu supaya tetap menjaga keanekaragaman hayati, dan dengan ditutupnya itu kemudian kan bisa ditanami lagi, bisa kayak gitu. Nah, atau mungkin maksud Mbak Arina ini dengan dimanfaatkan itu mungkin menurut saya selain setelah direklamasi itu mungkin bisa jadi tempat wisata mungkin ya, atau tempat edukasi gitu tentang pertambangan, mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih. Nambahi menjawab pertanyaan dari Mbak Asa Aulia terkait dengan aturan-aturan pemerintah untuk lahan pertambangan. Selain yang sudah disampaikan oleh Mbak Anisatul tadi, ada juga peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Pada bab 2 prinsip reklamasi dan pasca tambang pada pasal 2, 3, dan 4. Adapun pasal 2 diantaranya menyatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan khusus eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Jadi untuk perusahaan yang melakukan eksplorasi, pemanfaatan lahan pertambangan untuk eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi lahan pertambangan tersebut. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ainaya. Pertanyaannya yaitu apa saja SDA yang sudah terancam akan habis dan bagaimana peran pemerintah dalam mencari SDA alternatif. Hampir semua SDA non-renewable seperti minyak bumi, batu bara, timah, kemudian biji besi, nikel, dan intan, dan lain-lain. Kemudian peran pemerintah untuk mencari SDA alternatif ini banyak sekali, diantaranya yaitu pemanfaatan biodiesel untuk pengganti solar, kemudian bioetanol untuk pengganti bensin, kemudian penggunaan tenaga angin, kemudian penggunaan tenaga surya, tenaga panas bumi, dan lain sebagainya yang masih banyak lagi. Nama saya Umi Aflahah, NIM 77. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lili Rodiatun Nazifah mengenai contoh konkret pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaan, bukan hanya masyarakat sebagai karyawan, namun ada nggak upaya pemerintah mengelola dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Oke, baik, saya akan membahas sedikit mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu produknya seperti apa? Yang pertama ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini jumlahnya sangat sedikit alias terbatas, sehingga bagaimana caranya kita itu menggunakannya dengan cara yang sewajarnya saja, sehingga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini tidak cepat habis.
Kemudian contoh konkret dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, saya mengambil contoh dari yang dilakukan dari PT Pertamina sendiri, yaitu melakukan program-program yang kemudian dapat berguna bagi masyarakat sekitarnya. Sebagai dari industri sendiri, kemudian kewajiban dari perusahaan adalah memproduksi dari sumber energi sendiri. Tetapi di sisi lain, perusahaan ini tidak hanya mengabaikan dari kebutuhan masyarakat, tetapi mereka itu harus mengutamakan dari kebutuhan masyarakat sendiri. Sebagaimana yang dilakukan dari PT Pertamina sendiri, yaitu melakukan program yang dilakukan di daerah Tarakan atau di Pulau Tarakan. Kemudian Tarakanville ini menjawab kebutuhan dari masyarakat sendiri melalui pemberdayaannya, seperti melakukan program pengelolaan sampah yang berskala lingkungan. Kemudian ada juga pengembangan batik yang dilakukan oleh kaum difabel yang sangat ramah lingkungan. Dari program-program yang dilakukan dari Tarakanville ini tentunya sangat berguna bagi masyarakat dan juga akan meningkatkan perekonomian dari mereka. Tentunya pemerintah ini tidak akan mengabaikan dari tugasnya, tetapi pemerintah ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri melalui program-program yang dilakukannya sehingga berguna bagi masyarakat sendiri. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya hukum dan politik. Jadi kita tidak dapat memungkiri bahwasanya politik itu juga sangat berpengaruh terhadap adanya pengelolaan sumber daya alam yang berada di Indonesia ini. Nah, apakah SDM yang ada di Indonesia ini kurang mampu untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia? Sebenarnya tidak juga sih. Kita lihat saja bahwasanya B.J. Habibie saja dapat menciptakan pesawat, akan tetapi sampai sekarang pesawatnya itu tidak pernah terbang di langit Indonesia. Karena apa? Dari luar negeri itu memerintahkan ketika pesawat B.J. Habibie ini akan diterbangkan, memerintahkan untuk tidak menerbangkan pesawat ini. Jadi ketika sebenarnya kita mampu, akan tetapi selalu ada dorongan dari luar sehingga kita tidak dapat melakukan pengembangan sumber daya manusia. Nah, kita lihat saja banyak sebenarnya orang yang mampu di negeri kita ini, akan tetapi mereka memilih berada di luar karena mereka merasa bahwasanya di luar itu mereka bisa lebih dihargai daripada di negerinya sendiri. Nah, seperti itu. Dan menurut saya dulu itu kan kita baru awal-awal merdeka ya, maksudnya sebelum kita merdeka saja gunung emas yang ada di Papua itu sudah ditemukan oleh orang Belanda. Nah, ketika kita awal merdeka kita kan juga tidak terlalu punya banyak uang, jadi untuk membeli alat yang canggih untuk mengelola sumber daya alam kita juga belum mampu. Jadi menurut saya kenapa dulu itu banyak dikelola oleh swasta dan asing itu juga karena salah satu faktornya adalah itu tadi, kita belum mampu untuk membeli atau menciptakan alat yang canggih.